warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Syahputra, NPM 1904290001, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang presentasi penanaman kacang kedelai dari mulai pengertian hingga perawatan. Langsung saja kita ke video selanjutnya. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu ada pengertian kacang hijau. Nah, tanaman kacang hijau dengan bahasa Latin Vigna radiata L merupakan tanaman yang termasuk ke dalam kelompok tanaman kacang-kacangan yang memiliki kemampuan membentuk bintil akar dan menambat nitrogen udara melalui hubungan simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Kacang hijau dengan bahasa Latin Vigna radiata L merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang banyak diusahakan di Indonesia, seperti halnya kacang tanah dan kedelai. Akan tetapi, pembudidayaan masih terbatas. Sebaliknya, pembudidayaan kacang hijau lebih mudah dibandingkan dengan kacang-kacangan yang lainnya, karena mempunyai daya adaptasi yang tinggi, umur yang relatif pendek, dan cocok ditanam di lahan yang kurang air. Di Indonesia, kacang hijau menduduki urutan ketiga dari jenis tanaman kacang-kacangan, setelah kacang tanah dan kedelai. Nah, selanjutnya ada prospek tanaman kacang hijau. Nah, kebutuhan kacang hijau sebagai salah satu produk pertanian tanaman pangan masih perlu ditingkatkan, sejalannya dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kemungkinan terjadinya peningkatan permintaan dicerminkan dari adanya kecenderungan meningkatnya kebutuhan untuk memenuhi konsumsi langsung dan untuk memenuhi pasokan bahan baku industri hilirnya. Antara lain, untuk industri kacang hijau bisa untuk makanan tambahan bayi. Dianjurkan minum kacang hijau agar bayi yang dilahirkan mempunyai rambut lebat dan sebagainya. Nah, ada selanjutnya yaitu syarat tumbuh kacang hijau. Kacang hijau memiliki syarat tumbuh pada kisaran suhu 25 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara lain 50% hingga 89%. Curah hujan antara lain 50 mm 200 hingga 200 mm per bulannya. Tanaman kacang hijau membutuhkan tanah yang subur, gembur, banyak mengandung bahan organik atau humus, aerasi dan drainasenya baik, serta mempunyai kisaran pH 5,8 hingga 6,5. Untuk tanah yang ber-pH lebih rendah daripada 5,8 perlu dilakukan pengampuran atau liming. Tanaman kacang hijau menghendaki tanah yang tidak terlalu berat, artinya tanaman tidak terlalu banyak mengandung tanah liat. Tanah dengan kandungan bahan organik tinggi sangat disukai oleh tanaman kacang hijau. Tanah berpasir pun dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau, asalkan kandungan air tanahnya tetap terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya ada morfologi tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau memiliki batang berbatang tegak dengan tinggi mencapai 53 cm. Cabang menyamping pada batang utama, berbentuk bulat dan berbulu. Memiliki warna batang dan cabang hijau dan bila sudah tua, batang berubah menjadi kecoklatan. Tanaman kacang hijau memiliki daun 3 helai dan memiliki letak berseling. Nah, tangkai daun yang cukup panjang. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau dan kekuningan jika sudah layu atau mau gugur. Tanaman kacang hijau memiliki bunga berwarna kuning yang akan muncul 28 hingga 33 hari, tersusun dalam tandan dan muncul pada batang. Pada tanaman ini terjadinya bunga, penyerbukan sendiri. Tanaman kacang hijau memiliki polong berbentuk silindris dengan panjang 6 hingga 15 cm dan biasanya berbulu pendek. Pada waktu muda, warna polong berwarna hijau, namun jika sudah tua berwarna kehitaman atau coklat. Satu blok berisi 10 hingga 15 biji. Tanaman kacang hijau memiliki kacang lebih kecil dibanding dengan kacang lainnya. Warna kacang hijau kebanyakan berwarna hijau atau
hijau mengkilat, dan ada juga berwarna kuning, coklat, dan hitam. Nah, selanjutnya ada penanaman kacang hijau. Yang pertama yaitu ada penyiapan benih kacang hijau. Penggunaan benih kacang hijau bermutu merupakan kunci utama keberhasilan budidaya kacang hijau. Benih bermutu tinggi akan menghasilkan tanaman yang seragam dengan populasi optimal. Sifat-sifat benih kacang hijau yang bermutu tinggi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama mempunyai daya kecambah tinggi yaitu 80%. Yang kedua, mempunyai vigor yang baik atau benih tumbuh serentak. Yang ketiga, cepat dan sehat. Yang keempat, murni. Yang kelima, bersih. Yang keenam, sehat. Yang ketujuh, bernas. Yang kedelapan, tidak keriput atau luka bekas serangga dan benih baru. Penggunaan benih bermutu juga dapat mengurangi risiko serangan hama dan penyakit. Yang selanjutnya ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah harus dilakukan bila akan menanam kacang hijau dengan melakukan pembajakan atau dicangkul dan menambahkan pupuk kandang untuk meningkatkan nutrisi tanah yang perlu ditanam. Karena tanaman kacang hijau menghendaki tanah dengan kelembapan dan ketersediaan unsur hara yang cukup. Pada lahan pasir pantai yang akan dilakukan untuk budidaya, yang perlu dilakukannya penetralan terlebih dahulu sebelum dilakukannya budidaya pada daerah tersebut. Nah, agar tanah yang akan digunakan tidak menghambat pertumbuhan dan tidak terjadinya keracunan pada tanaman yang dibudidayakan. Nah, selanjutnya ada penanaman kacang hijau. Setelah dilakukannya pengolahan tanah, tanaman kacang hijau ditanam dengan pembuatan petak jarak tanaman. Jarak tanaman yang umum digunakan yaitu 40 x 15 cm pada musim penghujan dan 25 x 25 cm atau 30 x 20 cm pada musim kemarau. Setiap lubang tanaman diisi 2 hingga benih kacang hijau. Nah, ya selanjutnya ada pemeliharaan. Pada masa pertumbuhan vegetatif, kacang hijau memerlukan banyak air sehingga perlu dilakukannya penyiraman 2 kali sehari. Sedangkan pada saat kacang hijau mulai masuk generatif hanya sedikit memerlukan air, maka penyiraman cukup dilakukan sehari sekali. Penyiangan pada budidaya kacang hijau biasanya dilakukan 2 kali. Pertama pada saat tanaman berumur 15 hari dan yang kedua dilakukan pada umur tanaman 30 hari atau pada saat tanaman mulai berbunga. Tahap selanjutnya dalam pemeliharaan tanaman kacang hijau yaitu pemberian pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman kacang hijau. Pemberian pupuk dilakukan 2 kali, yaitu pertama pada saat tanaman dengan cara dimasukkan ke lubang tanam, dan yang kedua diberikan pada saat tanaman hendak berbunga atau umur tanaman 30 hari. Nah, berakhirlah presentasi atau penjelasan penanaman PPT dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.